Asal-usulnya, teori hukum murni merupakan suatu bentuk pemberontakan yang ditujukan terhadap ilmu hukum yang ideologis, yaitu ajaran yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan suatu rezim dari negara-negara totaliter. Teori ini hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Menurut Kelsen, teori hukum murni adalah teori hukum positif. Ia berusaha untuk mempersoalkan dan menjawab pertanyaan, apakah hukumnya? Dan bukan, bagaimanakah hukum yang seharusnya? Karena titik tolak yang demikian itulah, maka Kelsen berpendapat bahwa keadilan sebagaimana lazimnya dipersoalkan hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum. Dasar pokok teori Kelsen adalah sebagai berikut. 1. Tujuan teori tentang hukum adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan. 2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum seharusnya ada. 3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. 4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. 5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. 6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem positif. Hukum positif tertentu seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Ilmu hukum adalah ilmu normatif. Hukum semata-mata berada dalam kawasan dunia solen. Ciri hakiki dari norma adalah sifatnya yang hipotesis. Ia lahir bukan karena proses alami, melainkan karena kemauan dan akal manusia. Kemauan dan akal inilah yang menelurkan pernyataan yang berfungsi sebagai asumsi, dasar, atau permulaan. Bagian lain dari teori Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai Grundnorm. Kecuali berfungsi sebagai dasar juga sebagai tujuan yang harus diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada. Semua hukum yang berada di dalam kawasan rezim Grundnorm tersebut harus mengait kepadanya. Oleh karena itu, bisa juga dilihat sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu. Grundnorm ini tidak perlu sama untuk setiap tata hukum. Mazhab Wina mengetengahkan dalam teori hukum pencarian pengetahuan yang murni. Dengan kata lain, teori hukum harus murni, formal. Ilmu hukum adalah ilmu normatif dan hukum itu semata-mata berada dalam kawasan dunia solen. Karakteristik dari norma adalah sifatnya yang hipotesis. Teori Kelsen dapat dirumuskan sebagai satuan analisis tentang struktur hukum positif. Kelsen pada dasarnya ingin menciptakan suatu ilmu pengetahuan hukum murni, memisahkan dari unsur-unsur non-hukum. Kelsen juga menolak untuk memberi definisi hukum sebagai suatu perintah. Oleh karena definisi yang demikian itu menggunakan pertimbangan-pertimbangan subjektif dan politis. Dalam teori Kelsen sejak munculnya ide tentang Grundnorm, maka selanjutnya proses konkretisasi setapak demi setapak, mulai dari norma dasar dan penerapannya atas suatu situasi tertentu. Proses ini melahirkan Sutton teori, yaitu yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, mulai dari norma-norma yang bersifat umum kepada yang lebih konkret. Pada ujung terakhir, proses ini sanksi hukum, lalu berupa izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau memaksa suatu tindakan. Dalam hal ini, yang semula berupa sesuatu yang seharusnya kini menjadi sesuatu yang boleh dan dapat dilakukan. Peraturan-peraturan hukum
yang membentuk tata hukum itu dialirkan mulai dari Grundnorm. Proses ini dilakukan melalui sekian banyak tindakan individu berupa eduksi dan penerapan oleh para pembuat undang-undang, para hakim, bahkan juga oleh para pegawai pemerintah. Dengan demikian, keseluruhan bangunan hukum itu akan tampak sebagai bangunan yang terdiri dari berbagai lapisan susunan, sehingga menimbulkan sebuah Stufenbau des Rechts. Kelsen menyebut hukum sebagai suatu susunan berjenjang, menurut dari norma positif tertinggi sampai kepada perwujudannya yang paling rendah. Pemikiran Kelsen kebanyakan dipengaruhi oleh filosof Jerman Immanuel Kant. Ia hampir mengutip teori pengetahuan Kantian yang berhubung dengan teori hukumnya. Kant percaya bahwa hal yang objektif berubah yang disebabkan oleh golongan-golongan resmi tertentu, hal-hal yang tertentu yang pakai dalam pemikiran. Bila seseorang bisa belajar teori Kelsen secara linguistik atau bahasa, seseorang tersebut melihat bahwa subjudul Kelsen sebagai umum berakhiran "e", seperti metodologi normative causality dan seterusnya. 1. Metodologi. Teori hukum adalah sebuah pengetahuan. Metode itu harus murni atau bersih, harus adanya kesatuan hukum. 2. Kausalitas, hubungan sebab akibat. Ilmu-ilmu fisika mengadopsi kausalitas sebagai suatu ilmu yang utama atau penting. Hal-hal umum yang terjadi seperti ketika oksigen dan hidrogen dicampur maka air terbentuk. 3. Normativitas. Dalam ilmu hukum didasarkan pada kemauan bukan pada sebab akibat. Jadi hukum didasarkan pada normativity atau norma. 4. Puritas, kemurnian atau kebersihan. Kelsen mengatakan sebuah teori hukum harus bebas atau terlepas dari politik, sejarah, etnik, moralitas, ekonomi, estetis, atau ilmu sosial lainnya. Fungsi sebuah teori hukum ialah untuk menghubungkan ke dalam sebuah pola yang masuk akal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.